Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pos Kamling di Jalan Kesehatan Mimika dibakar sekelompok orang. Belum terima tunjangan kerja, ratusan ASN di Kabupaten Jayapura memblokade kantor bupati. Pelaku pembunuhan wanita di Pantai Sauka Sorong adalah seorang tentara. Sebuah pos kamling di Jalan Kesehatan Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu kemarin terbakar. Pos kamling diduga dibakar sekelompok orang. Api yang membakar pos kamling merembet ke sebuah rumah yang berada di sebelah pos. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. 2 mobil damkar milik Pemda dikerahkan untuk memadamkan api. Laporan dari Nabu di lapangan bahwa masyarakat anak muda yang mabuk, terus mereka lempar pos pekat, akhirnya kebakaran di situ dan merambat ke salah satu bangunan. Tapi teman-teman yang damkar sudah mabuk, lalu mereka lempar pos pekat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran serta mencari bukti apakah pos kamling dibakar atau terbakar. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sejumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Jayapura, Papua, pada hari Selasa berunjuk rasa sehingga pelayanan publik di kantor Bupati Jayapura lumpuh. Mereka memprotes kebijakan Pemda yang selama 2 tahun terakhir tidak membayarkan uang tunjangan mereka. Mereka memblokade pintu masuk utama kantor Bupati Jayapura dan membakar ban sebagai bentuk protes simbolis. Akibatnya, aktivitas pelayanan publik di pusat pemerintahan lumpuh sejak pagi hari. Jack Judson Puraro, salah seorang ASN, mengatakan di Kabupaten Jayapura masih banyak mafia yang menduduki jabatan strategis sehingga merugikan hak-hak ASN dan masyarakat. Ya, aksi ini kami namakan Marki Bong. Mari kita bongkar. Ya. Marki Bong, mari kita bongkar. Apa yang kita bongkar? Ya. Ini pejabat-pejabat di Kabupaten Jayapura ini mentalnya berkedok mafia. Itu pertama. Jadi ini merupakan hari ini yang kita lakukan adalah merupakan aksi revolusi mental yang kami sedang lakukan untuk para pejabat. Amin. Ya. Jadi jangan pejabat alergi, sebenarnya harus berterima kasih demo hari ini. Sebab hari ini kami sedang melakukan sebuah restorasi revolusi mental terhadap para birokrat, para pejabat-pejabat bermental mafia, pencuri, penjahat. Kami sedang merespon bagaimana kerja dari Pak Prabowo untuk tangkap seluruh koruptor dan mafia. Ini bagian daripada itu yang kami sedang lakukan. ASN kami sedang lakukan. Ya? Kenapa? Kalau sampai hak ASN tidak dibayar dari tahun 2020, 2024, pertanyaannya ada apa dengan keuangan ini di Kabupaten Jayapura? Ini orang yang tidak sekolah saja bisa tahu, berarti ada masalah. Apalagi ini ASN yang selalu sudah bekerja dalam aktivitas-aktivitas itu. Sangat paham. Berarti ada yang tidak beres dengan keuangan di Kabupaten Jayapura. Sehingga hari ini kami lakukan adalah aksi revolusi mental terhadap para birokrat, para pejabat, sehingga benar-benar harus memiliki hati. Para ASN mendesak penjabat Bupati Jayapura mengaudit seluruh pengelolaan anggaran di Kabupaten Jayapura untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat. Jadi mohon kesabarannya, saya pikir kita semua yang ASN paham itu di dalam proses-proses ini. Yang pasti DPP tidak akan lewat dari Januari, ya. Ini tidak bisa. Sekaligus saya jawab ya,
ada supaya kita bisa sosialisasi, teman-teman ASN harus juga sosialisasi. Khusus utang-utang pihak ketiga dan berbagai utang lainnya 2003, 2002, 2001 bahkan ada disebutkan 2018, saya tidak mampu selesaikan secara cepat. Itu butuh koordinasi, butuh pencermatan baik supaya nanti tidak ada satu orang pun yang cedera dari itu. Ya, jadi kita perlu lihat baik utang-utang ataupun dari pihak ketiga yang diajukan ke Pemda itu perlu tapi khusus 2024 yang ada dalam DPA dan menjadi utang Pemda, ya dengan Tuhan tolong saya selesaikan. Samuel berjanji akan melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran dan memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan hak para ASN. Demonstrasi yang dilakukan di kantor Bupati Jayapura ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, ratusan guru dan puluhan kontraktor juga pernah melakukan aksi yang sama untuk menuntut hak mereka yang belum dibayar. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kasus pembunuhan sadis terhadap Kesha Lestaluhu yang menggemparkan warga kota Sorong akhirnya mulai terkuak. Penyidik dari Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong menangkap terduga pelaku, anggota TNI Angkatan Laut dari Kesatuan Koarmada 3. Saat ini pelaku ditahan di Pomal Lantamal 14 Sorong. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban dengan sangkur karena pengaruh minuman keras. Namun belum diketahui motif pelaku membunuh korban. Ya, kami sudah koordinasi dengan pihak Pomal untuk kami lengkapi dulu berita acara berkas-berkasnya untuk kemudian nanti ya, kita serahkan kepada Pomal untuk prosesnya lebih lanjut karena yang bersangkutan adalah anggota Pomal, anggota TNI AL Armada 3. Terkait proses pidananya nanti seperti apa? Ya, kita akan serahkan kepada beliau untuk menindaklanjuti. Ya, pastinya seperti itu. Kita hanya mau memberkas kelengkapan berkas-berkas awal aja karena memang awal olah TKP kan kita dan pemeriksaan saksi-saksi di awal ini tentunya untuk membantu penyidik-penyidik Angkatan Laut untuk menyelesaikan berkas. Jadi tidak usah harus berkas dari awal, sudah ada dari kita, visum semua, kita lengkapi nanti baru kita serahkan ke beliau. Polresta Sorong Kota saat ini tengah mempersiapkan berkas kasus ini untuk diserahkan ke penyidik Pomal. Keluarga korban meminta pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Siapapun orangnya, siapapun pelakunya, kami minta 2 kali 24 jam harus terungkap. Ya, karena itu pembunuhan yang sangat biadab, ya, yang sangat sadis, ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pelaku yang tidak manusiawi. Korban Kesha Lestaluhu ditemukan sudah tidak bernyawa di pantai Sauka Sorong pada hari Minggu. Di tubuh korban ditemukan luka tusukan benda tajam. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Satgas Damai Kartens tengah memburu anggota Polri, Aske Mabel, yang desersi dari tempat dia bertugas di Polres Yalimo. Aske Mabel masuk dalam daftar pencarian orang karena membawa kabur 4 pucuk senjata api milik kepolisian Resor Yalimo pada tahun lalu. Menurut Kasatgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, sejak Aske Mabel desersi, mencuat sejumlah kasus kekerasan bersenjata di Yalimo yang diduga dilakukan Aske Mabel. Tercatat ada 9 kali aksi kekerasan yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Terakhir, Aske dan kelompoknya menembak dan menganiaya 2 warga sipil hingga tewas pada 8 Januari lalu. Dalam hal ini, Ops Damai Kartens sudah melakukan penebalan untuk merespon perkembangan situasi yang ada di Yalimo. Kita kemarin sudah menambah beberapa perlengkapan teknis, juga tim teknis untuk memperkuat dan melakukan respon terhadap situasi yang ada.
Pada prinsipnya saya tidak bicara dalam konteks pengejaran karena posisinya di Yalimo saja. Tapi kita berusaha untuk melakukan penangkapan atau penindakan. Tapi tentunya dalam hal ini karena situasi, kondisi, luas wilayah, memang dibutuhkan pemetaan yang lebih baik seperti itu. Tapi yang paling utama kita fokus untuk pertama adalah mencegah terjadinya kejadian selanjutnya. Yang kedua, kita berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jadi sampai sejauh ini sudah ada 9 kali kejadian setiap bulan Juni, termasuk dia membawa lari senjatanya, termasuk juga beberapa percobaan, dan 5 orang meninggal dunia. Askemabel diduga sudah membentuk kelompok sendiri dan beroperasi di wilayah Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Polisi hingga kini masih terus berpatroli di wilayah rawan dan mencari Askemabel. Arthur melaporkan dari Yalimo, Papua Pegunungan.